Sebentar Pak, ini seperti di dia menjadi lalat itu berapa lama Pak sebelum dia akhirnya mati? Ya. Matahari itu full itu biasanya 5 hari. Menjadi pupa itu juga bisa dijual Pak ya? Setiap tahapannya juga sudah bisa menghasilkan uang Pak ya? Dari kapan Pak maggot ini? Bapak boleh cerita sedikit mengenai kapan Bapak mulai? Bapak jualnya kemana terus Pak ini? Buat rempeyek itu aja Pak. Maksudnya rempeyek maggot Pak? Iya, kotorannya kasgotnya Pak, kasgot. Oke ya kan, Oke. ayam atau bebek atau apa, itu dimasukkan, itu 1 jam, itu hilang Pak bau. Halo, saya Benny. Siang ini kita ke Desa Andong di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Kita lihat gimana budidaya maggot dilakukan di sini. Kita nanti akan berbincang-bincang dengan ahlinya yang sudah lama menggeluti kegiatan budidaya maggot ini. Yuk kita masuk. Pak Ngadimin. Nah, oke Pak, kita di mana? Kita sambil lihat dulu. Oh ini ininya ya Pak ya? Ini bioponnya Pak. Biopon apa Iya, namanya? Biopon namanya. Biopon, namanya biopon. Ini jadi maggot ini dipelihara di sini. Iya. Mulai dari penetasan nggak berbeda Pak ya? Berbeda. Berbeda. Ini Ha? dari telur Pak ya. Ini dari telurnya ya? Ini telur yang belum ditetaskan. Ini belum ditetaskan. Nah, setelah menjadi telur gini, terus ditetaskan seperti ini Pak. Oh Kita iya. bikin media. Akul, sama ampas kelapa atau ampas tahu. Iya. Itu ditaruh di bawahnya, terus dikasih streaming, terus itu dikasih telurnya di atasnya. Oh, nanti dia menetas itu. sendiri Dia setelah menetas. berapa lama Pak? Itu 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari Iya. menetas sendiri ya? Ya. Oh, Sudah lalu nanti tapi setelah menetas di sini Pak, nah, Iya. seperti ini ya contoh menetas. ini udah menetas. Nah, mulai dipindah ke biopon ini. Pindah ke biopon itu nanti ke biopon ini setelah sudah kayak lidi Pak. Sudah sebesar lidi ya? Lidi itu Ya. kita pindahkan di sini. Oh. Kita pindahkan di sini. Nah, ini dikasih media. Dulu pas tengah saja. Oh. Tengah-tengah. Nah, nanti kita tuang di tengah, nanti dia akan merata sendiri. Oh, Karena jadi ngejar makanan. sebelum ditaruh di sini itu harus ada medianya dulu Pak ya? Ya, ada Medianya dulu. apa Pak? Ya, sampah Pak. Sampah ya? Sampah pasar. Sembarang lah. Sembarang sampah ya, pasar, yang penting sampah organik Pak ya? Betul Pak. Ya. Jadi setelah- dari sampah pasar, terus kita taruh di sini, kita tuang di atasnya, nanti dia akan bergerak sendiri. bergerak ya. Ini usia berapa hari Pak? Kalau boleh? Ini 6 hari. 6 hari ya. Terus di biopon ini sampai usia berapa hari? 10 sampai 12 hari. 10 sampai Kalau 2 hari. dijual, tapi Heeh. aturan jual itu 12 hari itu udah terjual. Tapi kalau ada yang minta seperti ini juga boleh. Karena Oh. kebutuhan dia kadang masih kecil. Kecil, ya. Masih ada yang kecil, cuma harganya berbeda. Berbeda per kilonya Pak ya? Ya. Karena jumlahnya lebih banyak. Iya. Kalau di sebelah ini yang sudah. Ini untuk bahan lalatnya, Mas. Oh, ini untuk bahan lalatnya ya? Untuk bahan lalatnya itu setelah udah tua dia akan bergerak seperti itu, Pak. Oh. Merambat dan terpisah di situ itu menjadi prikupa. Prikupa. Iya. Setelah sudah nggak gerak, dia menjadi kupa, Pak. Oh. Kupa kita ambil, terus kita masukkan ke kandang lalatnya. Kandang lalat. Iya. Sebentar Pak, ini seperti di sini. NANI? Omae wa mou shindeiru. Seperti di sini Pak ya? Iya. Ini. Nah, ini prikupa, Pak. Ini prikupa. Ini prikupa. Ini masih ada yang gerak. Oh. Ya kan? Tapi ini paling 2 hari lagi udah diambil, dipindah karena Iya, jadi teman-teman
Jadi ini si maggot ini kalau sudah menjelang tua dia jalan sendiri. Ya Pak ya? Ya, Dia merambat menuju memisahkan diri, dia Ya. berkumpul di sini Pak ya? Ya. Jadi itu memang naluri dia sebagai hewan seperti itu Pak ya? Iya. Iya. Nanti dia menjadi pupa di sini, beri pupa, terus menjadi pupa. Kita Habis itu pindahkan ke kandang lalat, nanti dia akan berubah menjadi lalat. Nah itu baru proses dia bertelur, diulang dari awal Pak ya? Iya. Oh, Iya. Dia menjadi lalat itu berapa lama Pak sebelum dia akhirnya mati? Paling lama 1 minggu. 1 minggu ya? Lihat cuaca. Lihat Kalau cuaca, cuacanya itu terang seperti ini, Ya. matahari itu full, itu biasanya 5 hari udah mati. 5 hari mati, sebelum Ya. mati dia Dia kawin bertelur, dulu, betul? lakinya mati. ya. Nah setelah lakinya mati, terus perempuannya nanti nelor mati. Oh. Gitu. Nelor mati. Makanya Iya. nanti di kandang lalat ada papan lah Pak. Kecil-kecil itu ditata rapi. Iya. Itu jaraknya, lah itu telurnya masuk ke sela-sela. Oh. Sela-sela setelah- kayu. Iya, kita ngobrol sebentar Pak, kita pindah ke Siap. sana. Jadi teman-teman, ini proses tadi budidaya mulai dari telur berubah menjadi maggot selama beberapa hari, 6 tadi berapa hari Pak ya total sebagai maggot sebelum akhirnya dia berubah Dari telur sampai jual itu 15 hari. 15 hari. Dari telur menjadi dan bisa menetas, Ya, menjadi menetas, terus menjadi maggot. mati. Setelah maggot dia beri pupa, akhirnya menjadi pupa. Habis itu kalau jadi kupa nanti itu prosesnya 20 sampai 25 hari. 25 hari. Tapi kalau penjualan itu dari telur sampai penjualan itu 15 hari. 15 hari. Ya. Jadi teman-teman, setiap tahapan ini ternyata budidaya maggot ini menarik. Karena pada saat masih telur aja udah bisa dijual Pak ya? Bisa Pak. Sudah bisa banyak, dijual. banyak yang mencari. Setelah itu nanti dia menetas, waktu menjadi maggot masih kecil, masih remaja, itu pun sudah ada peminatnya, jadi bisa dijual kembali. Bisa. Setelah nanti menjadi besar, juga ada yang butuh juga Pak ya. Ya. Nah, menjadi pupa itu tujuannya menjadi pupa itu juga bisa dijual Pak ya? Bisa. Bisa. Kalau ada yang belum bisa. Bisa ya, setelah menjadi itu pupa. Bisa. Beri kupa juga ada yang Ada beli juga ya. beri kupanya, belum jadi kupa ada. Bisa dijual. Jadi untuk budidaya maggot ini benar-benar bisa menolong ekonomi rumah tangga bisa Pak ya? Ada Ya. hasilnya lah ya. Kuncinya itu untuk menengah ke bawah Pak. Ya. Kuncinya kita nggak malu. Kuncinya hanya itu aja. Kita nggak malu. Karena apa? Karena ini modal maggot ini hanya sekali Pak. Hanya sekali ya. Modal maggot ini hanya sekali. Bahkan kita untuk mencari pakannya itu gampang. Untuk ke pasar aja. Jadi kalau kita nggak malu ya kita ke pasar aja. Oh. Udah. Jadi kita nyari pagi 2 atau 3 jam bisa buat ngempanin berapa puluh gram. Oh. Bisa 50 gram, bisa ini. Ya, jadi teman-teman, pakannya itu adalah sampah organik Ya. yang biasanya kita dapat di pasar Pak ya. Pasar Itu yang paling secara mudah. gratis, orang itu juga menjadi solusi untuk penumpukan sampah supaya tidak menjadi masalah. Itu yang organik bisa menjadi pakan maggot ini. Pernah Pak, soalnya seperti beberapa saat yang lalu di Jogja aja sampah jadi masalah kan? Ya, itu itu mungkin, banyak Pak. ya, itulah gunanya mungkin ke depan ada manfaatnya juga kalau kita memisahkan sampah yang organik dan non organik Pak ya. Kapan Bapak mulai? Dari 2012. 2012. Sebelum Bapak tahu maggot ini, Bapak pasti sekolah dulu atau pelatihan dulu atau Tadinya kita lihat di YouTube. dan berawal Setelah dari itu, YouTube ya. Nah, kita di Pancoran Mas ada seminar 15 hari. 15 hari 15 hari. Kita belajarnya dari sana. dari sana. Terus sampai rumah kita kembangkan. Ya kita namanya terus terang Pak, kita nggak ada modal.
kita komunikasi sama Pak Rahmat. Nah itu disupport Oh, dana disupport dari ya, Pak Rahmat, ya kita jalankan sama ya maksimal mungkin lah Pak, ya apa adanya kita jalankan Iya. sampai sekarang ini. Nah ini kita ngelepasnya udah banyak Pak, Udah banyak Jadi, ya. udah sampai Kebumen. Jadi modal Sampai awalnya tuh dari kalau itu. boleh Bapak ceritakan, kalau berkenan Pak, itu berapa rupiah awalnya yang dari Pak Rahmat tadi kalau boleh tahu? Awal itu 2 juta, Ya. terus nambah lagi, saya minta lagi. Oke. Ya namanya ini Pak kita Oke. rintis ya, Oke. kita nggak berani kita minta besar gitu kan, nggak berani. Oke. Terus nambah lagi 3 juta. Oke. Ya dari Pak Rahmat Sekitar 8 jutaan. sekitar 8 juta ya. Iya. Hanya dengan sekitar 8 juta teman-teman bisnis ini udah bisa jalan, bahkan dimulai 2012 sampai sekarang 2023. Berarti nggak terasa sudah 11 tahun. Memang banyak Pak yang akhirnya Bapak jualnya kemana terus Pak ini? Ini Yang tadi bilang bisa dijual, untuk Purworejo aja kalau maggot itu masih banyak kekurangan Pak. Masih Jadi banyak kekurangannya. konsumen yang piara lele Heeh. atau ayam itu masih kurang. Sebagai Nah, pakan kebanyakan ternak, di Pak, sini ya? itu pada beli ini Pak, Telurnya ya, telurnya. untuk mereka jadikan maggot, habis Iya. itu mereka pakai buat pakan ternaknya dia itu. Atau untuk budidaya juga? Budidaya Pak. Untuk budidaya lagi, dia menetaskan sendiri, jadi Nah. dia menetaskan sendiri, cuma memesan telur. Kalau Oh. memesan telur itu kalau partai kecil kita jual 5.000, tapi kalau partai besar misalnya per 3 hari atau per 2 hari itu kita lebih kecil. Oh. Yang Harganya. penting syaratnya tadi ini tidak sulit. Yang penting tidak malu ya Pak. Ya kuncinya itu Pak, Yang kuncinya penting tidak tidak malu. malu, Jadi, modal juga jadi. tidak banyak. Mm-mm. Yang penting ditekuni, telateni, jadi di setiap tahapan bisa menghasilkan pendapatan, Ya. baik itu pelaku budidaya lainnya yang ingin mencoba Pak ya, mereka beli telur, atau peternak ini sebagai pakan Menunjang ternak ya, pakan. menunjang pakan. pakan. Karena teman-teman pakan itu kan ternak butuh protein. Ini maggot ini salah satu pakan alami ternak yang nilai proteinnya sangat tinggi, tapi tetap harus dicampur dengan pakan yang lain karena Ya. ada kebutuhan lemak Ya. segala macam Pak ya, di Ya. dalamnya karbohidrat. Ya. Nah itu berapa sih Pak kalau yang buat pakan ternak tadi dijual per kilonya berapa Pak? Kalau partai kecil 7.000, 8.000 Pak. 7.000 8.000 per kilo. Tapi kalau kita kontrak pabrik itu 5.000. 5.000 per kilo, jauh di bawah harga pakan ternak yang dari pabrik Pak ya, Jauh, sekitar Pak. 11-12 ribu Jauh. kalau nggak salah. Iya. Karena apa? Karena ini tinggal ngatur. Kalau mau punya hasil sekian, ya kamu harus per hari itu harus menetaskan 10 gram. Karena 10 gram itu jadinya kan 30 kilo. 10 gram itu bisa menjadi 30 kilo 30 kilo Pak. Maggot. Kalau pakan full. pakan Per full. 1 kilo maggot Iya, itu 4 kilo organik 4 kilo organik ya. makannya. Makan terus ini Pak ya, Ya, kerjanya Iya. dia cuma makan ya. iya. Mm-mm. Apalagi ada limbah restoran Pak. Limbah Oh. restoran itu paling cepat. Yang di Jawa Barat itu juga sekarang udah ada yang proses buat pepes, buat rempeyek, itu ada Pak. Maksudnya rempeyek maggot Pak? Iya. Oh gitu. Maaf nih ya Pak, tahu bisa lihat di YouTube, YouTube, itu ya. Jawa Barat itu ada. Sudah mulai, Jawa Barat, Papua, Aceh itu sudah banyak sudah ya. buat makanan sapi. Ya, tadi saya sempat dengar saya Bapak ini bukan hanya ternak tapi juga membina pembudidaya lain. Ya. Iya. Saya dengar tadi ada salah satu yang sudah lumayan di Kebumen yang pembudidaya yang sudah berhasil. Iya, ada Pak. Yang itu yang di ayam putih, yang di itu maggot. Tadinya juga kayak entok kayak saya tadinya. Terus ke sini tahu ada maggot, dia belajar ke maggot. Terus sekarang dia berkembang. Sampai berapa? Saya dengar bioponnya banyak dia Pak. Banyak Pak. Ya, kira-kira berapa banyak Pak? Itu 280 280 80. Berarti luas dia. luas. Ya, Oh. satu kalau bahasa ini satu sering sawah itu satu Oh. proses masuk. Nah, dia dimanfaatkan desa lewat sama dapat bantuan gratis yang lain. Terus pertama ini beli mesin penyat
pakan itu limbah itu sampah ya. itu sampah itu terus tapi dia harus pasar ngangkruk itu harus dibul dibersih semua. Itu bukan pasar ngangkruk depan kecamatan itu kan pasar ngangkruk gitu kan. Jadi Magot ini ditugaskan untuk mendaur ulang sampah Pak ya? Iya. Jadi punya tugas ya Pak ya? Iya. Dan nanti kalau yang sudah didaur ulang oleh dia itu bisa jadi pupuk juga atau jadi apa? Sisa kotoran? Kasgot. Kasgot. Kasgot itu ininya nanti sisanya namanya kasgot. Namanya kasgot. Nah ya? itu per kilo itu 3.000 dari. Oh dari itu saya. ada bisa dijual juga Pak ya? Iya, maaf. Jadi tidak ada yang terbuang gitu loh Pak. Tidak ada yang terbuang. Jadi itu ya Ini seperti ini. kasgotnya. Ini namanya kasgot. Ini yang Tapi bisa jadi kering, sudah kering. pupuk Pak ya? Ya, jadi Iya. itu ada yang ngambil. Iya. Nah sekarang ini Pak, kita udah lihat potensinya, udah lihat juga peluang yang bisa kita raih dengan budidaya Magot ini. Sekarang bisa Bapak sampaikan nggak dalam perjalanan Bapak membudidaya ini ada kendala nggak? Waktu awal itu kendalanya cuma ini aja Pak. Kita suka malu gitu Malu, kan. ya? Tadinya cuma itu aja. Nah, kalau kendala lainnya nggak ada. Nggak ada Pak ya? Nggak ada Iya, iya. kendala itu kan. Teman-teman, hari ini kita dapat pelajaran berharga bahwa sebenarnya apabila kita memang ada niat yang kuat, itu pasti ada jalan. Salah satunya budidaya Magot ini yang sederhana, juga membantu masalah lingkungan dalam hal memproses mendaur ulang sampah organik, sehingga bisa menjadi kasgotnya itu bisa jadi pupuk, magotnya sendiri bisa jadi pakan ternak. Setelah itu pembudidaya ini juga bisa membuat telur dan telurnya itu bisa dijual juga Pak ya? Iya bisa. Jadi sebenarnya apabila kita memang serius dalam hal apapun pasti ada solusi. Ini apanya Pak? Ini cangkang lalat. Cangkang lalatnya. Oh. Jadi ini cangkangnya. Jadi kalau udah menetas ini cangkangnya. Oh ini cangkangnya. Nah, cangkangnya Iya. ini juga bisa dimanfaatkan Pak. Ini buat pakan seperti itu bebek packing, atau ya? ayam atau itu. Nah, nanti lalat yang mati itu juga diambil juga bisa dimanfaatkan. Oh doyan bebek ini ya? Bisa. Doyan ya? Doyan. Itu sebabnya di lokasi kita ini tadi saya lihat ada bebek juga di sebelah sana Pak ya? Packing itu, ya? Ya packing itu bebek pedaging Pak. Sebagian besar biaya ya karena kita harus beli pakan. Iya. Kan gitu Pak ya? Iya. Nah kalau ada Magot ini paling tidak mengurangi dan lebih cepat Pak. Lebih cepat ya? Grameh yang di sini Rembun ini ngidul. Rembun Kebumen? Ya, iya, itu ngidul. Itu ada yang ngambil dari sini. Itu khusus buat Grameh. Itu 6 bulan itu 22,5. Jadi nggak usah 1 tahun. Tapi khusus dari kecil memang dia pakainya ini. Pakainya Magot. Nah, itu 2,5 kilo. Itu 6 kilo. bulan. Setiap 6 bulan dipanen. Yang jelas kita nggak ada ketergantungan terhadap pakan pabrikan Pak ya? Ya, itu nggak ada ya? sama sekali. Itu semua Magot. Gurame Pak ya? Iya, Nah itu? Itu 6 bulan, cuma 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan itu udah dipanen. Nah kira-kira kalau boleh tahu Pak, sebulan itu misalnya, saya nggak tahu juga siklusnya, mungkin kita anggaplah sebulan. Dari hasil penjualan ini atau omset Pak, sebulan kira-kira berapa dengan berapa ini? Bapak ada 8 biopot? Ada 8 gitu. Di sini paling kita jual itu per hari paling 15 sampai 20 kilo. Setiap hari atau? Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari kan. Jadi Bapak jualnya per gram atau per apa? Per gram Pak. Per gramnya Pak, kalau boleh tahu? Kalau seperti saya katakan itu tadi partai besar ya kita jual dari 500 per gram. Per gram. Kalau eceran? Tapi kalau ngeceh 5.000 Pak. 5.000 per gram. Di YouTube per gram. 5.000 per gram. Gitu. Nah, padahal 1 ekor lalat itu ya bisa bertelur berapa banyak Pak dia? Sekali banyak, dia bertelur. Banyak Pak. Banyak ya? Kalau hitungan ini itu ribuan. Ribuan telur. Ribuan. Beratnya kira-kira ada 1 gram atau? Enggak ada. Enggak ada 1 gram ya? Sementara ada. lalat itu memang siklusnya cuma 5 hari tadi yang Bapak bilang ya, seminggu ya. Seminggu dia bertelur, mati. Terus itu proses berjalan sendiri ya. Ini berawal dari sekali beli telur, habis itu nggak berhenti sampai sekarang Pak ya. Yang penting asal Bapak kuat ngasih pakan mereka, nyari sampah tadi Pak ya, sampah organik yang menjadi pakan mereka. Nah, ini menarik teman-teman. Dan saya ada di sini ini tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya.
karena aliran udara juga bagus di sini, baunya Iya, juga nggak begitu menyengat Pak, ya Iya. biasa aja gitu ya. Iya. Ini malah lebih bau kalau kita ternak lele kayaknya. Ya Pak ya, Iya, Pak. kalau ternak Iya. lele pasti bau Ini dia. Pak, Iya. kalau mat Iya. bangke ya kan, Iya. ayam atau bebek atau apa, itu dimasukkan, itu 1 jam itu hilang Pak bau, atau Hilang. ayam itu hilang. Hilang ya. Membantu ekonomi menengah ke bawah Pak. Iya. Yang jelas tuh menengah ke bawah itu Iya. kalau dia tuh mau respon nggak malu, kuncinya nggak malu, itu Iya. bisa diatur. Jadi perekonomian itu bisa diatur gitu. Hmm. Jadi kalau dia tuh mau, misalnya ini ya, kita belajar, kita beli 10 gram, kita ini ya kan, kita jadikan lalat dulu, sebagian kita jual nanti ke anu. Kalau 10 gram jadinya 30 kilo. Kalau kita ke lingkungan, misalnya gitu ya kan, 7.000 udah berapa? 7 kali 3 berarti 21. Iya. Yes. Nah, kan Bener. kayak gitu. Bener Kita Pak. pada cari pakan 2 jam ke pasar itu bisa buat ngempanin 50 sampai 70 gram. Hmm. Jadi kan untuk menengah ke bawah itu kalau nggak malu sebenarnya tunjangan paling bagus. Paling bagus Pak. Paling bagus. Ini yang pelajaran yang kita dapat hari ini, bahwa pertama, kadang-kadang kita mengeluh gimana memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya. Tetapi Bapak ini sudah membuktikan bahwa asal kita tidak malu, sebenarnya kita punya solusi atau punya cara, punya jalan, sehingga hal itu bisa kita atasi. Kuncinya cuma satu, tekun dan tidak malu Pak. Tidak malu ya, tekun kita nggak malu. Iya, terima kasih banyak Pak. Nanti Sama-sama. kapan-kapan kita ngobrol lagi. Nanti tolong saya dikasih lihat juga gimana proses lalat tadi Pak. Iya. Tapi intinya terima kasih banyak. Iya, sama. Ya, sudah berbagi dengan teman-teman juga, supaya siapa tahu nanti ada yang punya niat, Iya. terinspirasi oleh apa yang Bapak lakukan. Siap. Matur nuwun sangat Pak. Sami-sami. Saya Beni.